warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Para kiai, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Goni Tirtosari Wonogiri beserta keluarga, para ustadz, ustadzah, semuanya yang saya hormati, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemerintah, semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini melalui media yang difasilitasi oleh teknologi modern ini kita bisa bertatap muka, terutama dalam kerangka menyambut tahun baru Hijriah 1443. Kita bersyukur kepada Allah karena kita tetap masih diberi kesehatan, berbagai kenikmatan, dan lebih-lebih pada malam hari ini dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah, kita juga akan bersama-sama melaksanakan istighosah. Tentu ini adalah usaha-usaha kita yang perlu terus kita ingat, karena bagaimanapun ikhtiar lahir kita sudah maksimal, kita tetap hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua kelak mendapat syafaatnya, dan mulai hari ini kita lebih rajin lagi, lebih serius lagi meneladani sunnah-sunnah beliau. Terutama bagi santri adalah bagaimana kita meneladani beliau yang tidak bosan-bosan untuk belajar. Doa beliau adalah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Beliau selalu ingin bagaimana ilmunya itu bertambah. Maka kita sebagai santri jangan bosan untuk belajar. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, saya atas nama Kementerian Agama menyampaikan selamat tahun baru Hijriah 1443. Mudah-mudahan berbagai peristiwa di tahun sebelumnya 1442 yang baik masih kita pertahankan dan kita tingkatkan. Yang kurang baik dan bahkan tidak baik tentu harus kita tinggalkan. Dan mari kita songsong 1443 dengan penuh optimisme bahwa tahun ini kita masih banyak cobaan dan ujian. Tentu kita harus positive thinking bahwa itu adalah bagian dari cara Allah mendidik kita dan bagaimana kita akan lebih kuat. Karena kita sebagai contoh akan bisa mengangkat beban 100 kg, tentu tidak sekaligus kita bisa mengangkatnya kalau kita tidak biasa. Kita harus pelan-pelan mengangkatnya dari 10 kilo, 20 kilo, sampai kemudian bisa 100 kilo. Itu pun harus melalui pembiasaan. Maka salah satu pembelajaran yang bisa kita petik dari pandemi ini adalah bahwa kita harus lebih kuat lagi. Kita harus lebih baik lagi, misalnya bagaimana mengkonsumsi makanan, bagaimana kita bergaul, sehingga kemudian kita bisa tahu bahwa sebenarnya sebagian kita masih belum kuat. Dan kita perlu mencari apa yang membuat bagaimana kita tuh menjadi lebih kuat dan seterusnya. Berikutnya saya juga ingin menyampaikan bahwa usaha lahiriah alhamdulillah dengan mengikuti protokol kesehatan sudah kita lakukan. Tapi betul bahwa ketika sudah datangnya ajal memang tidak bisa ditolak. Tapi agama juga mengajarkan bagaimana kita juga ikhtiar batin. Maka istighosah ini adalah salah satu cara yang diajarkan oleh agama, bagaimana kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ikhtiar-ikhtiar lahir yang sudah kita lakukan, kita gantungkan harapan kita kepada Allah. Dan ini adalah modalitas yang luar biasa yang dimiliki oleh warga pesantren. Dan mudah-mudahan kita tidak bosan-bosan memohon kepada Allah agar pandemi ini segera hilang, corona segera pergi, dan kita bangkit sehat kembali, sehingga kemudian di bulan Agustus ini, di mana kita akan memperingati 76 tahun kemerdekaan Indonesia, kita bersama-sama menjadi elemen masyarakat yang tumbuh kuat. Saya berharap warga pesantren menjadi teladan
dalam mengikuti protokol kesehatan dan juga menjadi teladan tidak bosan-bosannya untuk memohon kepada Allah. Karena apa? Banyak orang yang sudah melakukan ikhtiar lahir tapi kemudian lupa memohon kepada Allah. Karena apa? Bagi warga santri, kaum santri tentu ikhtiar lahir dan batin ini adalah seperti dua sisi mata uang. Dua-duanya harus berjalan bersama. Tidak bisa kemudian hanya ikhtiar batin, ikhtiar lahirnya tidak dilakukan, atau sebaliknya. Nah, berikutnya saya juga ingin menyampaikan tentu dalam konteks hijrah ini bagaimana kita memulai mungkin tradisi-tradisi baru yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Karena bagaimanapun tantangan kita ke depan, terutama tantangan pesantren adalah satu diantaranya bagaimana kita ini semakin adaptif dengan perubahan-perubahan yang tidak pernah kita duga. Salah satunya adalah bahwa kita dengan COVID ini dibatasi pertemuannya. Maka boleh jadi ke depan ngaji tidak bisa langsung dengan kiai, berhadapan lebih dekat dengan kiai, dengan ustadz. Maka kita harus membuat platform pembelajaran jarak jauh misalnya. Tapi tetap bagaimana barokah itu tetap berjalan. Barokah itu tetap ada. Dan santri juga merasa dekat dan terayomi oleh kiai. Yang kedua, kita juga dengan peristiwa corona ini ternyata kita juga harus mampu memenuhi kebutuhan primer itu tidak jauh-jauh dari lingkungan pesantren. Karena apa? Kalau mengambil jauh dari pesantren, maka potensi orang yang membawa itu boleh jadi membawa COVID juga gitu kan. Maka bagaimana kebutuhan-kebutuhan primer kita itu lebih tersedia, lebih dekat dengan kita. Sehingga kita ke depan mengusahakan, terutama ini ada program prioritas menteri, yaitu kemandirian pesantren. Karena apa? Dengan pesantren mandiri yang jumlahnya sekarang sudah 32.000, dengan santri mandiri insya Allah akan menjadi elemen lebih kuat dari masyarakat kepada negara sebagai penopang keberlangsungan dan stabilitas negara. Terakhir, tentu kami berharap kepada para pengasuh pondok pesantren, para kiai, para santri gitu ya, untuk terus mempelajari, untuk terus menghayati sekaligus mengambil iktibar dari semua peristiwa ini, sehingga kemudian kita bisa mengambil pelajaran dan menemukan inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk keberlangsungan pondok pesantren. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf karena Pak Menteri, Pak Dirjen tidak bisa hadir secara virtual ini. Dan kami mendapat amanah untuk menyampaikan hal-hal sebagaimana dikemukakan sebelumnya. Selamat Tahun Baru Hijriah 1443. Mudah-mudahan kita tetap semangat dan penuh optimisme menapaki kehidupan masa depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.